Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menggali dan memaparkan informasi dari teks sejarah dan teks eksplanasi. Pengertian teks sejarah. Teks sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu sehingga memiliki nilai sejarah. Dalam teks sejarah terdapat banyak sekali informasi yang bisa kita gali. Kita dapat menggali informasi dalam teks sejarah dengan membacanya secara cermat. Sebuah informasi bisa kita dapatkan dengan menjawab pertanyaan yang dibuat berdasarkan kata tanya. Adik Simba. A itu untuk apa? Di itu di mana? K itu kapan? Si itu siapa? Me itu mengapa, dan ba itu bagaimana. Menemukan informasi penting dalam teks sejarah. Nah, contoh teks sejarah. Di sini ada contoh teks sejarah, Majapahit dan cita-cita Mahapatih Gajah Mada. Baik, kita baca ya. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, terdapat sebuah kerajaan besar di timur Pulau Jawa. Kerajaan tersebut bernama Majapahit. Nama Majapahit berasal dari buah maja yang rasanya pahit di hutan tempat kerajaan ini berdiri. Kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi dengan raja pertamanya bernama Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit memiliki masa kejayaan di masa pemerintahan Sri Rajasa Nagara pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Sri Rajasa Nagara merupakan gelar yang disandang oleh raja yang kita kenal dengan nama Hayam Wuruk. Di masa inilah Hayam Wuruk memiliki seorang Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada merupakan Mahapatih terbaik yang dimiliki oleh Majapahit. Cita-citanya adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Cita-cita tersebut kita kenal dengan nama Sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Berkat kepemimpinan Mahapatih Gajah Mada dalam medan perang, kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan yang terbentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, hingga bagian timur Nusantara. Inilah yang menjadi awal dari sejarah panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Jiwa kepemimpinan Gajah Mada tersebut dapat kita teladani sampai sekarang. Nah, tadi kan kita mengenal dengan adik Simba atau 5W1H. Kita jelaskan. Adik Simba. Apa di sini untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Siapa untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kapan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Di mana untuk menunjukkan penyebutan tempat. Mengapa untuk menunjukkan penyebutan alasan dan sebab, serta bagaimana untuk menunjukkan keterangan cara, proses, penjelasan, ciri-ciri, atau karakter. Nah, dari contoh teks di atas dapat kita paparkan informasi dengan cara membuat pertanyaan berdasarkan kata tanya.
Dalam membuat kalimat tanya berdasarkan teks, terdapat hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, kita bisa menandai dan mencatat teks yang akan menjadi jawabannya. Kemudian yang ketiga, perhatikan penulisan huruf kapital dan tanda baca dalam kalimat tanya. Karena dalam kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian yang terakhir, apabila pertanyaan sudah dibuat, maka dapat dibuatkan peta pikiran. Atau yang kita kenal dengan istilah mind mapping. Nah, ini adalah contoh pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks sejarah tentang Majapahit dan cita-cita Mahapatih Gajah Mada. Catatannya, P itu untuk pertanyaan dan J adalah jawaban. Yang pertama, pertanyaannya adalah, di mana letak kerajaan Majapahit? Jawabannya adalah di kota Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua, pertanyaannya, siapa raja pertama yang memimpin Majapahit? Jawabannya adalah Raden Wijaya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, kapan masa pemerintahan Sri Rajasa Nagara? Jawabannya pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Yang keempat, pertanyaannya adalah, apa cita-cita yang diinginkan Mahapatih Gajah Mada? Jawabannya adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Cita-cita tersebut dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Kemudian yang kelima, pertanyaannya adalah, bagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada? Nah, jawabannya, dalam sumpah tersebut, Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, teman-teman, itu adalah contoh kalimat tanya. Pertanyaan pertama itu diawali dengan kata tanya di mana. Pertanyaan kedua diawali dengan kata tanya siapa. Pertanyaan ketiga diawali dengan kapan. Pertanyaan keempat diawali dengan apa, dan pertanyaan kelima diawali dengan bagaimana. Kemudian perhatikan juga di sini setiap kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Jadi ketika teman-teman membuat kalimat tanya, perlu diperhatikan yang pertama harus ada kata tanya, kemudian penulisan huruf kapitalnya, dan yang terakhir itu adalah tanda tanya di akhir kalimat. Baik, selanjutnya, karena kita tadi sudah membuat pertanyaan dan membuat jawabannya, maka kita bisa membuat peta pikirannya. Nah, contoh peta pikiran di sini, di kotak yang paling tengah ini adalah judul teks yang sudah kita baca, yaitu Majapahit dan Cita-cita Mahapatih Gajah Mada. Kemudian kita uraikan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Yang pertama, di mana letak kerajaan Majapahit? Siapa raja pertama yang memimpin Majapahit? Kapan masa pemerintahan Sri Rajasa Nagara? Apa cita-cita yang diinginkan Mahapatih Gajah Mada? Dan bagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada? Coba diperhatikan setiap panah itu mengarah kemana, ya, dan kemudian jawabannya itu diarahkan oleh panahnya juga. Ini yang dinamakan dengan peta pikiran. Peta pikiran ini dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang teks sejarah dan kata tanya, sekarang kita akan membahas tentang pengertian teks eksplanasi ilmiah.
Nah, sebelumnya teman-teman di kelas 5 sudah banyak belajar tentang teks eksplanasi. Nah, kita akan pelajari lebih dalam lagi di kelas 6 ini tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Biasanya, teks eksplanasi menjelaskan fenomena atau peristiwa yang terjadi. Contoh teks eksplanasi berisi penjelasan gejala alam seperti hujan, gunung meletus, dan lain-lain. Namun, teks eksplanasi juga menjelaskan fenomena lain seperti penemuan teknologi terbaru. Nah, setelah kita memahami pengertian dari teks eksplanasi ilmiah, kita coba gali isi teks eksplanasi ilmiah ya. Nah, untuk menggali informasi yang dijelaskan dalam teks eksplanasi, kita harus memahami inti informasi yang disampaikan dalam teks. Inti informasi dapat dipahami dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. Kedua, menentukan topik yang dibicarakan. Ketiga, menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf. Dan keempat, menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Baik, jadi agar kita mengetahui isi teks tersebut, otomatis kita harus membacanya dulu. Nah, ataupun apabila teks tersebut dibacakan oleh orang lain ataupun dibacakan oleh guru atau kita mendengarnya melalui audio, maka kita harus menyimaknya. Kemudian, ketika menentukan topik ya. Jadi setiap teks itu pasti memiliki topik ya. Satu teks memiliki satu topik pembahasan. Kemudian, menentukan ide pokok. Nah, di sini jadi setiap paragraf itu pasti memiliki satu ide pokok. Apabila ada 6 paragraf, berarti ada 6 ide pokok. Selanjutnya, bagian-bagian dalam teks eksplanasi ilmiah. Nah, ini ada bagiannya ya. Untuk bagian yang pertama, ini adalah pernyataan umum. Nah, bagian ini terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks. Nah, biasanya ini ada di paragraf yang paling awal ya. Jadi, ini adalah pembukaan atau hanya pernyataan umum mengenai pengertian-pengertiannya yang ada di paragraf paling awal. Kemudian, bagian yang kedua itu adalah deretan penjelas. Nah, bagian deretan penjelas merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum tadi kita menjelaskan tentang pengertiannya. Nah, di deretan penjelas ini lebih rinci lagi, yaitu tentang prosesnya. Mengapa proses tersebut bisa terjadi? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Dan kemudian prosesnya dijelaskan dari awal sampai akhir ada di deretan penjelas. Kemudian yang ketiga ada kesimpulan. Nah, kesimpulan merupakan bagian penutup dari teks eksplanasi. Kesimpulan berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, kesimpulan ini ada di
paragraf terakhir teks eksplanasi, karena ini merupakan pendapat singkat penulis mengenai topik yang sudah dijelaskan di deretan penjelas tersebut. Nah, coba diperhatikan. Ini adalah contoh teks eksplanasi ilmiah. Teman-teman juga bisa membukanya ya di buku paket. Di buku paket di sini sudah tertera buku paket halaman 33. Di sini ada teksnya ya. Nah, coba perhatikan teks tersebut. Tadi kan bagiannya ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Perhatikan, di paragraf pertama itu adalah pernyataan umum. Jadi, karena contoh teks eksplanasi tersebut adalah kotak pendingin multifungsi, maksudnya adalah kulkas. Nah, di sini di pernyataan umum, kulkas itu dijelaskan dulu. Kulkas merupakan mesin pendingin berbentuk kotak yang biasanya terdapat di rumah-rumah. Nah, itu adalah pernyataan umum ya, teman-teman. Kemudian, di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini adalah deretan penjelas. Jadi, menjelaskan proses atau peristiwanya ya, dari awal sampai akhir itu dijelaskan di paragraf deretan penjelas. Nah, di sini mulai dijelaskan dari ilmuwan yang mengembangkan mesin pendingin itu siapa, kemudian berkembangnya seperti apa, dan model-model kemudian pembuatan serta fungsinya itu seperti apa. Ini ada di deretan penjelas. Jadi, informasi ini lebih banyak berada di deretan penjelas. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, ini di paragraf terakhir ya. Otomatis di paragraf terakhir ini adalah kesimpulan. Ya, kesimpulan dari seorang penulis terhadap teks yang dibuatnya. Baik, kita perhatikan lagi teksnya. Dalam teks eksplanasi ilmiah tentang kotak pendingin multifungsi terdapat 6 paragraf ya. Jadi, 1 paragraf di pernyataan umum, 4 paragraf di deretan penjelas, dan 1 paragraf di kesimpulan. Semua jumlah paragrafnya ada 6. Kemudian, dalam setiap paragraf terdapat 1 ide pokok ya. Jadi, dalam 1 paragraf itu pasti memiliki 1 ide pokok. Apabila ada 6 paragraf, berarti masing-masing 1 ide pokok, 1 teks itu terdapat 6 ide pokok. Kemudian, dalam teks eksplanasi memiliki topik pembahasan. Nah, karena di sini kotak pendingin multifungsi, otomatis ada topik yang dibahasnya, yaitu mengenai kulkas. Nah, sebelumnya kita sudah coba membuat peta pikiran dari teks sejarah. Nah, sekarang kita coba membuat peta pikiran dari teks eksplanasi. Sebetulnya sama saja, hanya berbeda sedikit saja. Nah, pertama caranya adalah kita harus membaca teks secara keseluruhan ya. Jadi, agar kita tahu informasinya apa, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, yang kedua, kita menentukan ide pokok dalam setiap paragraf. Dalam 1 paragraf terdapat 1 ide pokok. Jadi, setelah membaca, teman-teman bisa menandai bukunya atau menggarisbawahi teksnya apabila kita menemukan ide pokok dalam setiap paragrafnya. Kemudian, setelah menentukan ide pokok, maka dapat dibuat peta pikiran, teman-teman. Nah,
Catatannya, dalam membuat peta pikiran dapat dibuat dengan cara menyusun pertanyaan ya, seperti sebelumnya, atau hanya topik dan ide pokoknya saja, seperti yang ada di teks eksplanasi ini. Baik, Ustazah sudah menjelaskan tentang teks sejarah, teks eksplanasi, kemudian bagaimana kita menggali informasi, dan bagaimana caranya kita membuat peta pikiran atau mind mapping. Nah, sekarang ayo kita menyelesaikan tugas. Nah, tugas yang pertama ini mudah kok. Yang pertama, teman-teman harus membaca kembali teks sejarah tentang peristiwa Sumpah Pemuda ya di halaman 18. Kemudian, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Boleh ditulis di buku tulis. Nah, ini contohnya sudah ada ya. Tadi Ustazah sudah buat. Teman-teman boleh melihat contoh yang ada di video Ustazah. Teman-teman hanya tinggal membuat saja pertanyaan dan jawabannya berdasarkan teks peristiwa Sumpah Pemuda yang ada di halaman 18. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah teman-teman harus membaca kembali teks eksplanasi tentang kotak pendingin multifungsi yang tadi sudah kita bahas ya di halaman 33. Kemudian teman-teman bisa mencari ide pokok pada setiap paragraf, kemudian tuliskan melalui peta pikiran yang ada di halaman 34. Jadi teman-teman tidak perlu membuat lagi di buku tulis, hanya tinggal menuliskan ide pokoknya di halaman 34. Nah, teman-teman, apabila teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya, teman-teman boleh mengumpulkannya dengan cara memfotonya, kemudian mengumpulkannya dimasukkan ke dalam Padlet ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah aja. Dan jangan lupa, setiap tugas itu harus selalu diselesaikan. Kenapa? Karena setiap tugas itu pasti ada nilainya. Apabila teman-teman menyepelekan tugas, tidak menyelesaikan tugasnya, berarti otomatis nilainya akan 0. Ya. Nah, jazakumullah khairan kasiran. Alhamdulillah, kita sudah selesai ya di video kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.